Bibit siklon tropis 91S dan 93S terdeteksi mulai aktif di bagian Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara. Hal ini disinyalir akan berpotensi berubah menjadi badai siklon tropis dalam beberapa waktu ke depan. Lantas seperti apa antisipasinya? Kita akan dalami fenomena bibit siklon tropis lebih mendalam bersama Erma Yuli Hastin, pakar klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Erma, terima kasih waktunya. Waalaikumsalam. Baik, Bu Erma, Ya, makasih. Bu Erma, kalau kita melihat potensi cuaca ekstrim dan juga gelombang tinggi, prediksinya akan segera terjadi. Bisa Anda sampaikan sebenarnya wilayah mana saja yang paling harus diwaspadai? Ya, saya kira untuk pembentukan badai yang sekarang sudah ada, itu ada 3 badai sebenarnya. Di Samudra Hindia yang dekat Sumatera itu ada 91S dan 92S. Namun karena 2 badai ini sangat dekat, lokasinya, jaraknya begitu ya, artinya memungkinkan untuk saling bergabung. Nah, saling bergabung ini karena ada yang namanya teori, salah satu badai akan menyedot badai yang lain begitu ya, dan akan melakukan mengorbit gitu ya, satu badai akan mengorbit yang lain, ini akan semakin menjauh dari Sumatera, sehingga sebenarnya untuk 91 dan 92S itu yang ada di Samudra Hindia dekat Sumatera, ini tidak akan memicu tidak akan mendarat atau bahkan mendekat begitu ya, karena dia akan langsung menjauh menuju ke tengah Samudra Hindia. Nah, tentu ini tapi pergerakan dari 2 badai yang akan bergabung ini juga akan menimbulkan potensi cuaca ekstrim. Artinya bahwa hujan akan mulai meningkat lagi, terutama di sepanjang pesisir barat Sumatera, dimulai dari Padang sampai di pesisir barat Lampung, Sumatera bagian selatan. Mengapa? Karena 91S ini ada lokasinya di selatan ekuator, begitu ya. Beda dengan yang kemarin, Senyar itu kan di utara ekuator misalnya gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi Sumatera ini akan mendapat efek dari peningkatan hujan beberapa hari ke depan ini. Kemudian yang kedua, daerah kedua itu adalah 93S. Bibit 93S saat ini berada di selatan NTB dan Lombok. Namun demikian, 93S ini justru yang akan punya potensi untuk terus berkembang dan mendekat gitu ya, mendekat ke wilayah Laut Safu. Kenapa Laut Safu? Menuju ke Laut Safu, ada 2 faktor yang bisa menyebabkan bibit ini kemudian bergerak mendekat ke area NTT. Yang pertama, ada fenomena southerly surge atau angin dari selatan yang kuat. Saat ini sedang terjadi. Fenomena ini mirip dengan Senyar pada saat terbentuk, sebelum terbentuk, dia juga ada fenomena angin dari utara yang sangat kuat. Nah, sekarang ini angin dari selatan yang sangat kuat. Artinya angin dari selatan yang sangat kuat, jika dia bertemu dengan angin barat, maka ini memiliki kemampuan secara dinamis untuk menggerakkan badai cenderung orientasinya menuju ke arah timur, menuju ke timur dan ke utara begitu ya. Ini yang bisa terjadi karena ada angin yang bisa berinteraksi. Kemudian ada satu fenomena lagi yang juga mirip pada saat Senyar sebelum terjadi, yaitu gelombang Rossby. Gelombang Rossby ini menjalar dari timur ke barat. Jadi akan ada beberapa fenomena yang bertemu, yaitu yang pertama tadi southerly surge atau angin dari selatan, itu kuat sekali dan ini akan memblokir 93S ini sehingga dia tidak bergerak menuju ke barat atau mendekat ke Samudra Hindia yang saat ini ada wilayah Sumatera yang ada bibit siklon 91S itu. Dia tidak akan menuju ke sana, tapi dia akan cenderung berada di situ, diblokir oleh angin dari selatan dan karena sekarang di Selat Arafura dekat Papua ya, dekat Papua itu sedang terbentuk sistem tekanan rendah, oleh karena itu juga ada hujan di sana. Kemarin terjadi dan menimbulkan banjir juga. Itu karena ada sistem tekanan rendah di dekat Papua. Nah, inilah yang juga akan menggerakkan badai itu cenderung menuju ke sistem yang rendah, tekanan yang rendah tadi. Ini yang harus kita waspadai karena ini bisa berlanjut berhari-hari kondisi hujan-hujan yang terus bisa terjadi khususnya di wilayah terdekat yaitu area NTT. NTT itu berarti
daerahnya kan ada Kupang, Alor, Sumba, yang terdekat Sumba ya, kemudian Pulau Sumbawa juga di sebelahnya ada Lembata dan seterusnya. Artinya karena ada potensi bahwa dia menuju ke Laut Safu itu kan laut tertutup ya, kecil, sangat tertutup, mirip dengan Selat Malaka yang dikelilingi oleh pulau-pulau di NTT itu. Ini yang menurut saya lebih patut untuk disiapkan mitigasinya dari sekarang. Baik. Dan berbagai pihak ya dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan harus mewaspadai kondisi ini sebab cuaca-cuaca ekstrim ini bisa jadi tidak hanya berupa hujan saja atau gelombang tinggi saja, tapi couple. Artinya semuanya. Ada hujan derasnya, ada gelombang tingginya, dan ada angin kencangnya. Khusus tadi yang saya sebutkan, daerah-daerah yang dekat dengan 93S akan lebih banyak berpengaruh terhadap area NTT. Baik. Itu yang paling dekat, karena Baik. sedang bergerak berpotensi menuju ke tadi, Laut Safu dan sekitarnya. Baik, Begitu. baik. Bu Erma, bisakah Anda jelaskan kepada kami sebagai masyarakat awam, bibit siklon tropis 91S, 92S, 93S ini sebenarnya maksudnya apa? Dan kalau tadi fenomena yang Anda sebutkan ini terjadi dalam satu waktu, seberapa berbahaya kondisi ini? Apakah bisa juga ini berdampak di darat? Ya, ya tentu semuanya itu ada di darat. Tadi maksudnya berdampak di darat itu bukan berarti kemudian mendarat semua begitu ya. Saya katakan tadi bahwa dibandingkan dengan yang 91 dan 92S yang akan segera bergabung dan menjauh, berarti kan potensinya kecil untuk dia bisa mendarat, maka 93S yang sekarang ada di selatan NTB itu yang punya pengaruh bisa mendekat ke arah darat. Tadi makanya NTT itu harus berada dalam kondisi yang siap siaga nih gitu ya, punya apa ya, punya kemampuan lah gitu ya hari-hari ini untuk segera melakukan mitigasi upaya-upaya terbaik dan maksimal dari pemerintah, juga menghimbau mungkin masyarakat yang terutama ya dekat-dekat dengan DAS, karena kita tidak boleh lagi nih gitu ya, lesson learn kita itu kita mengabaikan sinyal-sinyal sejak sebelum siklon terbentuk. Kita kan mengabaikan sinyal-sinyal itu kemarin. Jadi sebenarnya kenapa setiap hari ada hujan di Aceh, di Sumatera Utara? Karena memang tahapnya prakondisi. Prakondisi menuju tropical storm atau badai tropis begitu ya. Nah, sekarang ini kan 93S juga prakondisi gitu ya. Bahkan dia bisa bergerak gitu karena ada faktor-faktor tadi yang memblokir sehingga kemungkinan dia menjauh dari wilayah kita itu kecil. Ya, besar kemungkinannya dia mendekat ke darat tadi. Nah, itu artinya bahasa awamnya adalah kenapa bisa mirip dengan senyar gitu ya? Karena tadi ada beberapa faktor yang mirip pembentuknya gitu, faktor-faktor penyebabnya, yaitu Baik, ada beberapa fenomena tadi gitu. baik. Ini yang saya lihat bahwa mesti waspada kita, Oke. jangan sampai kita mengabaikan sinyal-sinyal ketika badai itu semakin membesar atau menuju atau mendekat ya ke Oke. arah darat. Seperti itu. Baik, Bu Erma, Anda menyinggung mengenai kesiapsiagaan pemerintah baik di pusat maupun juga yang berada di daerah dalam menghadapi situasi ini. Pertanyaan saya adalah apakah selama ini warning dari BRIN itu sudah direspon dengan serius oleh kepala daerah yang berpotensi wilayahnya dilanda bencana atau seperti apa sebenarnya dinamika komunikasinya selama ini? Ya, saya kira kalau BRIN sendiri kan hanya memberikan himbauan edukasi ya, Mbak ya. Jadi yang mengeluarkan dan memberikan jalur secara resmi kalau ada sesuatu yang sifatnya cuaca, saya kira kan BMKG dan BNPB dalam hal ini. Tetapi dengan mengingat lesson learn yang kemarin, BRIN ini sudah dilibatkan dalam tim-tim mitigasi yang sekarang sangat aktif begitu ya, berada di struktur BNPB gitu ya, mix antara BRIN, BMKG dan juga BNPB. Saya kira kami juga sudah memberikan input kepada BMKG begitu ya, karena kami di tim periset di BRIN ini mengembangkan model-model atau tools untuk memprediksi badai tadi.
beberapa bulan mendatang begitu ya, dan itu sudah kita serahkan data-data tersebut kepada BMKG. Nah, maksud saya adalah yang perlu diperbaiki secara keseluruhan bukan hanya soal jalur komunikasi saya kira Mbak ya, tapi bahwa dari aspek wacana atau literasi mengenai tropical cyclone ready saja kita nggak punya. Jadi kita ini bukan bangsa yang siap terhadap siklon tropis. Itu harus kita bangun perlahan-lahan, Mbak, saya kira. Dan saat inilah waktu yang tepat karena bencana cuaca ekstrim yang berkaitan dengan siklon tropis ini sifatnya high frequency, high impact. Oke, Frekuensinya sering terjadi dan dampaknya besar sekali terjadi. baik. Beda dengan tsunami, low frequency, dia sangat jarang terjadi, tapi big impact. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini high frequency. Oleh karena itu, ini yang mesti kita bangun. Pemahaman ini harus sama dulu, dan kemudian kita perbaiki nih, jalur-jalur komunikasi jangan prosedural lagi, jangan terlalu birokratis lagi, begitu ya. Tetapi harus banyak membuat suatu terobosan, dan juga diiringi dengan pemahaman tadi, pemahaman, wacana, literasi, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang cyclone ready community. Jadi membangun komunitas dan juga bangsa ya, nation of ready for climate. Krisis climate, sebenarnya sekarang kan sudah krisis begitu ya, yang ini yang menimbulkan gitu ya, siklon-siklon ini menjadi lebih sering terjadi di wilayah kita gitu. Itu yang harus kita pahami bersama. Dari situ saya kira pemerintah harus memiliki apa ya, political will untuk memberikan langkah-langkah strategis dan juga taktis. Jadi bukan hanya strategis, tapi juga sampai ke tataran yang taktis. Itu semua harus didukung oleh perangkat kebijakan yang memadai, instrumen kebijakan yang shortcut, sehingga itu bisa memangkas jalur birokrasi komunikasi yang terlalu lama dalam merespon bencana yang berkaitan dengan siklon tropis. Oke. Itu usulan dari saya. Ya. Baik, Bu Erma, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa fenomena siklon tropis ini sebenarnya kejadian yang tidak biasa karena secara geografis Indonesia ini kan berada di dekat dengan Khatulistiwa begitu. Bisa Anda sampaikan tadi ada krisis alam begitu, apa sebenarnya yang membuat fenomena alam ini akhirnya menerjang Indonesia? Ya, pertama bahwa sebenarnya secara teori siklon tropis itu bisa dihasilkan atau bisa terjadi di wilayah Indonesia kalau ada kekuatan yang memadai untuk menghasilkannya. Kekuatan itu apa? Kekuatan itu adalah kita namakan dengan gaya vortisitas. Jadi meskipun tidak ada gaya Coriolis yang karena kita dekat dengan ekuator sehingga itu lemah begitu ya. Tapi kalau ada gaya vortisitasnya, nah gaya vortisitas itu dibentuk dari kekuatan-kekuatan angin yang semakin menguat dan ketemu satu sama lain. Atau intinya bagaimana angin-angin tersebut ada suplai dari kanan, kiri atau utara selatan atau timur barat yang sama seimbang sehingga ketika bertemu ya mau nggak mau adalah gerakannya berputar. Entah itu siklonik searah jarum jam maupun perputarannya berlawanan arah jarum jam. Jadi sebenarnya memungkinkan secara teori karena ada namanya tadi potensi dari gaya vortisitas atau kita sebut vortisitas relatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara intensitas atau magnitudonya. Nah, ini yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Karena perubahan iklim itu menciptakan banyak ketidakseimbangan panas ya. Ada panas yang sangat berlebih, tapi kan ada perbedaan pasti antara satu wilayah dan wilayah yang lain. Nah, itu menciptakan apa yang kita namakan dengan gradien-gradien. Nah, ketidakseimbangan atau adanya gradien perbedaan yang besar, itulah yang kemudian memicu terbentuknya itu tadi, magnitudo yang semakin besar skalanya. Begitu ya, karena panasnya tadi terlalu banyak, terlalu berlebihan, baik itu di atmosfer maupun di laut. Nah, ini apakah karena alamiah atau ulah manusia? Gitu pertanyaannya. Tapi kalau kita bicara perubahan iklim, sudah pasti itu karena ulah manusia, ya kan? Karena memproduksi CO2 dan seterusnya yang berlebihan di atmosfer, begitu. Jadi sebenarnya secara global, kita memang menghadapi penambahan atau kenaikan suhu permukaan
di atmosfer yang sangat-sangat berlebihan, yaitu 1,5 derajat Celcius kelebihannya gitu ya. Nah, di laut itu sama panasnya, bahkan lebih panas. Dia bisa 2 derajat Celcius. Nah, antara udara dan laut ini kan saling terkoneksi, Mbak. Gitu. Jadi ini sudah pasti krisis yang kita alami, krisis iklim yang kita alami ini sudah ke tahap badai-badai yang semakin intens bisa terjadi. Karena itu dampak dari perubahan iklim yang secara langsung adalah membuat badainya semakin intens, semakin sering, dan juga membesar skala serta kekuatan magnitudonya. Jadi ini relate bahwa apa yang terjadi sekarang itu memang ulah dari kita sendiri. Nah, bagaimana cara meredam atau memperkecil efek dari perubahan iklim ini? Ya harus kembali ke akar masalahnya tentang CO2 gitu kan, tentang menjaga lingkungan. Artinya memang dalam hal ini hutan ya itu sangat penting gitu ya. Hutan ternyata sangat penting tidak hanya untuk meredam perubahan iklimnya karena kita harus berusaha ya kenaikan dari suhu itu kita tekan gitu ya supaya lajunya tidak terlalu tinggi, tapi juga menjaga aspek lingkungan, meningkatkan daya dukungnya dalam menampung air hujan gitu ya, menyerap air hujan. Itu kan penting gitu ya. Aspek hidrologi ini juga harus kita jaga. Jadi saya kira dua hal itu kita lakukan karena sama-sama sebenarnya apa yang terjadi di langit, artinya kenapa curah hujannya sedemikian tinggi, itu juga efek dari perubahan iklim, dan perubahan iklim itu memang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang berlebihan dalam melepaskan karbon dioksida. Saya kira rantai penyebab atau kausalitasnya tuh seperti itu, Mbak. Oke, harus ada evaluasi besar-besaran agar manusia dengan alam dapat hidup berdampingan dengan baik. Kemudian juga kita sama-sama berharap semoga pemerintah terutama di daerah-daerah yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Erma ini bisa benar-benar mengantisipasi nanti terjadinya bibit siklon yang diprediksi akan terjadi tidak lama lagi. Terima kasih banyak atas informasinya Bu Erma Yuli Hastin, pakar klimatologi BRIN. Selamat malam Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, makasih Mbak Ayu.